Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, Bu. Puasanya lancar? Bu, lancar walafiat. Iya, Bu. Ya, tadarusnya juga ya ditingkatkan. Iya, Bu. Ya, baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, tapi sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu. Ya, silakan kita baca doa dalam hati ya. Doa selesai. Ya, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya, karena di sini baru sebagian yang bergabung. Ya, Ibu absen dulu ya. Selvia Yuliana. Hadir, Bu Guru. Insya Allah. Nurul Lutfia. Hadir, Bu. Oke, Fitra Ramadhani. Izin, Bu. Oh, izin. Saraswati. Hadir, Bu. Rafika Saleh. Hadir, Bu. Ya, Masya Allah. Satu teman kita tidak hadir ya. Dan nanti silakan kita sampaikan ke temannya bahwa materi hari ini tentang ini. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai, Ibu buka dulu ya pelajaran kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan serta kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul dalam room Zoom hari ini ya untuk melaksanakan pembelajaran kita pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi yakni teks pidato persuasif. Ya, salawat serta salam tanpa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW yang senantiasa memberikan kita keberkahan dan senantiasa memberikan kita syafaatnya. Ya, semoga kita selalu memperbanyak salawat kepadanya supaya nanti kita dapat mendapatkan syafaat darinya. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Ya, masih ada yang tahu apa materi kita minggu lalu? Ada yang tahu? Ya, materi minggu lalu kita sudah pelajari pengertian dari pidato persuasif ya. Ya, di sini ada yang mau memberikan satu tanggapan apa itu pidato persuasif atau apa itu pidato. Ya, ada yang mau memberikan pendapatnya? Ya, silakan. Atau Ibu tunjuk ya. Saya, Bu. Oh ya, silakan Nak Saras. Jadi, pidato persuasif itu adalah pidato yang bersifat mengajak, Bu. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Nak Saras ya. Kemarin kita belajar tentang hakikat dari pidato itu sendiri dan apa saja tujuan pidato, isi-isi pidato. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa pidato persuasif adalah pidato atau teks yang isinya itu untuk mempengaruhi, untuk mengajak seseorang. Nah, di sini adapun kerangka dari pidato itu ya ada pendahuluan, ada salam pembuka, isi dan penutup. Jadi di sini kalau kita belajar tentang pidato itu kita belajar bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang, mempengaruhi orang tentang apa-apa atau isu-isu apa saja yang terjadi saat ini. Ya, baiklah. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pidato persuasif dari segi pokok gagasan apa yang terdapat dalam pidato persuasif itu sendiri. Ya, silakan kita perhatikan ya PowerPoint yang akan Ibu bagikan kepada anak-anakku sekalian. Ya, sudah tampil PPT-nya Ibu? Sudah? Belum ya? Sudah, Bu. Sudah.
Ya, baiklah kita belajar tentang pidato persuasif. Nah, di sini pidato persuasif itu adalah pidato yang merupakan salah satu metode berpidato yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian para pendengar sehingga dapat mempengaruhi isi dari tema pidato persuasif. Jadi di sini kita diinginkan untuk bisa mempengaruhi seseorang ketika kita membaca atau menyampaikan pidato kita. Selanjutnya kita perlu dulu ketahui struktur dari pidato persuasif ya. Nah, di sini sudah ada dalam PPT-nya, itu ada salam pembuka seperti yang Ibu katakan tadi bahwa ada salam pembuka. Nah, setelah ada salam pembuka ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi tentang gambaran dari pidato itu sendiri. Jadi kalau kita berpidato tentang misalkan tentang cara menjadi murid yang baik, nah di situ akan ada pendahuluan-pendahuluan yang akan diberikan kepada kita. Setelah itu ada isi pidato. Nah, isi dari pidato itu dapat meliputi maksud dan tujuan pidato. Jadi ketika kita berpidato atau ketika kita mendengarkan pidato, maka yang harus kita ambil dalam pidato tersebut adalah isinya. Apakah isi dari pidato tersebut bisa memberikan kita bisa memberikan kita kesan sehingga kita bisa berubah, ya bisa mempengaruhi kita atau tidak, ya semua itu dilihat dari isi pidato yang diberikan oleh seseorang yang sedang berpidato. Selanjutnya di bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini merupakan bagian tentang kesimpulan atau sebagai salam penutup. Nah, setelah kita berpidato atau setelah kita mendengarkan pidato, kita akan mengetahui apa saja isi pidato itu, amanat-amanat apa atau kesimpulan apa yang bisa kita petik dari pidato yang sedang kita dengar, atau kesimpulan apa yang bisa kita berikan kepada orang setelah kita berpidato. Jadi itu ya untuk struktur pidato itu sendiri. Selanjutnya, ya di sini lagi dijelaskan terlebih rinci apa saja isi dari pidato. Nah, dengan isi dari pidato itu merujuk secara keseluruhan, yaitu secara keseluruhannya yang mempengaruhi atau persuasif. Secara khusus sangatlah jelas bahwa pidato ini haruslah memberikan sebuah informasi yang menarik dan bermanfaat. Jadi isi pidato itu ketika kita berpidato, kita harus menyampaikan isi yang bermanfaat untuk orang banyak ya. Ya, bukan hanya berpidato sembarang tema, tetapi perlu memang memberikan manfaat kepada orang banyak. Selanjutnya, dengan demikian dapat membuat audiens atau dapat disampaikan juga salah satu yang menjadi unsur yang terpenting dalam berpidato, sehingga membuat masyarakat berbuat atau dapat melakukan sesuatu yang baik. Jadi kalau kita menyampaikan pidato kita kepada orang lain dan orang lain itu bisa berubah melalui apa yang kita sampaikan, maka itu bisa dikatakan bahwa kita berhasil dalam berpidato. Ya, lanjut ya. Ini juga ada ciri-ciri berpidato dan memiliki permasalahan yang pokok dari kriteria. Selanjutnya ada keahlian dalam menyampaikan, memiliki hubungan yang baik yang terdapat dari kriteria agar pendengar itu bersedia mendengarkan apa yang kita katakan. Selanjutnya, ketika berpidato itu cenderung dapat melakukan sesuatu yang dekat dan akrab. Jadi kalau kita berpidato, usahakan kita itu seakan-akan akrab sama orang yang kita paparkan pidato kita. Jadi kalau kita yang mendengarkan, kalau kita sebagai pendengar, kita usahakan merasakan bahwa orang itu bercerita dengan kita saja. Jadi sehingga kalau kita mengatakan hal itu, kita merasakan hal itu, maka pidato yang mereka sampaikan atau pidato yang dia sampaikan itu bisa masuk dari apa-apa informasi yang telah dia sampaikan. Ya itu ya untuk sedikit penjelasan mengenai struktur pidato, isi dari pidato, dan ciri-ciri pidato. Nah, dari sini ada yang mau bertanya dari apa yang Ibu sampaikan tadi? Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut? Ya, bagaimana, ada pertanyaan?
Udah ada Bu Guru. Oh ya, Masya Allah, Ibu yakin semuanya sudah paham ya dari apa yang Ibu sampaikan. Baiklah, kita perhatikan ya, akan ada putaran video yang akan Ibu tayangkan. Nah, di putaran video ini silakan kita lihat ya, dan kita simpulkan isi yang dapat kita ambil dari video yang Ibu tayangkan nanti. Nah, setelah Ibu tayangkan videonya, nanti Ibu bagi beberapa kelompok ya. Jadi kelompok 1 memaparkan isi dari video tersebut, dan kelompok 2 yang menyimpulkan isi dari video tersebut. Ya, bisa dipahami anak-anakku? Bisa? Bisa. Oh ya, Masya Allah, bisa ya. Ibu tampilkan ya videonya. Ternyata orang-orang yang mau kembali ke jalan Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mengharap cinta manusia aja luar biasa perjuangannya. Kenapa Anda tidak luar biasa mengerjakan satu perbuatan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang mau kembali. Berbahagialah kalau dalam diri Anda itu ada getaran. Saya pernah salah nih, saya mau kembali. Itu ketika ada getaran itu, Allah sedang menanamkan cinta di diri Anda. Jangan ditinggalkan. Susah menemukan cinta Allah, itu susah. Kalau cinta Allah diberikan pada hamba yang soleh sudah banyak. Tapi kalau cinta Allah diturunkan pada hamba berbuat maksiat, itu yang jarang. Jadi kalau Anda pernah berbuat maksiat sebesar apapun, ada yang banyak mabuk, ada yang pernah merampok, tiba-tiba ada getaran di jiwa, saya pengen berubah nih. Nah, ketika ada kalimat itu, ketahuilah cinta Allah sedang ditanamkan dalam diri Anda. Dari sini, dari anak-anak ya, Ibu mau tunjuk ya perwakilan satu kelompok. Tadi Ibu sudah bagi kelompoknya. Jadi satu kelompok itu Selfie dengan Saraswati satu kelompok, dan Nurul Lutfia dengan Rafika satu kelompok. Nah, kelompok pertama coba kita berikan pernyataan atau sampaikan isi yang dapat kita petik dari video tadi. Mungkin dari Selfie dulu, dari perwakilan kelompok 1, silakan kita sampaikan isi yang dapat kita petik dari video tadi. Oh, mungkin jaringannya Selfie bermasalah ya. Coba Saraswati selaku kelompok 1 bisa disampaikan isi yang dapat kita petik dari video tadi. Ya, Saraswati. Mohon maaf Bu, jaringan saya jelek. Oh iya, mungkin dari kelompok 2. Kalau begitu kita beralih ke kelompok 2 dari Nak Rafika Saleh. Ya, mungkin Nak Rafika bisa menyampaikan apa yang bisa kita petik dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari video tadi. Silakan, Nak. Ya, ayo kita aktifkan room Zoom kita ya, karena ini adalah sesi diskusi. Jadi silakan kita aktifkan. Ya, ada yang mau menyampaikan? Ya, gimana? Bisa diulang Bu Guru, karena tadi tidak ada suaranya. Oh, tidak ada suaranya. Oh ya, Ibu ulang ya. Silakan kita perhatikan ya. Itu tadi videonya ya, gimana? Mungkin Nak Selfie bisa menyimpulkan isi videonya? Baik Bu Guru. Jadi tadi itu tentang ajakan untuk mencintai Allah, karena kita saja jika mengharapkan cinta manusia, maka perjuangan kita itu luar biasa.
kenapa kita tidak memperjuangkan cinta Allah juga? Ya begitu. Ya, terima kasih untuk Nak Selvi yang telah memaparkan pendapatnya dari isi video tadi. Ya, Ibu simpulkan lagi ya. Jadi video tadi itu merupakan salah satu video persuasif atau pidato persuasif yang menginginkan kita untuk mengetahui isi dari video itu, yaitu kenapa kita tidak mau mengambil cintanya Allah ketimbang kita mengambil cinta dari dunia. Jadi di sini kita diharapkan untuk senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Ya, mengamalkan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Ya, mungkin itu ya kesimpulan dari video tadi. Ya baiklah anak-anakku sekalian, karena kita sudah di penghujung tetap muka kita pada hari ini, jadi mungkin dari sini Ibu cukupkan ya. Ya, tapi sebelumnya ada yang bertanya tentang apa yang kita sampaikan, materi yang kita paparkan tadi. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Oh ya, tidak ada ya. Jadi Ibu rasa kalian semua hebat. Ya, Ibu rasa kalian semua bisa memperhatikan apa yang Ibu tadi sampaikan, walaupun di sini tidak ada yang membuka kameranya ya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang tidur ya, walaupun kita via Zoom, tapi jangan tidur ya, karena kita di sini dalam proses belajar dan menimba ilmu. Ya baiklah, untuk tugas minggu depan. Untuk tugas minggu depan, setiap individu harus membawakan satu pidato. Ya, siap ya? Jadi setiap individu diberikan kesempatan untuk berpidato. Ya, begitu ya? Ya, baiklah, itu mungkin pertemuan kita pada hari ini. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya Bu Guru, terima kasih. Sama-sama.